Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Kang Ucin Braja yang saya cintai dimanapun kalian berada. Dan babat leluhur tanah Pasundan yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Diberikan kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang. Diberikan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan dari segala sesuatu urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kang Ucin Braja, pada kesempatan pagi hari ini Kang Ucin Braja menyambangi atau mengunjungi salah satu perkebunan di dekat masyarakat sekitar sini, dan Bang Braja juga mendapatkan informasi dari salah satu warga sesepuh. Katanya di perkebunan ini kerap sekali terjadi penampakan-penampakan yang sering kali dialami oleh warga sekitar sini, dan menurut informasi juga katanya kuntilanak serta pocong selalu senantiasa hadir di tengah malam. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Bang Braja menyambangi perkebunan ini untuk survei secara melihat atau ingin mengetahui keberadaan di siang hari, dan kita mungkin nanti akan bisa membedakan di antara cuaca di siang hari dan di malam hari. Untuk saat ini mungkin udara terasa sangat sejuk karena memang ini di kaki lereng pegunungan, di lereng kaki pegunungan Ciremai. Dan warga juga tadi barusan habis bercerita sambil ngopi. Katanya di tengah malam tidak ada warga, salah satu warga pun yang berani untuk lewat ke sini, karena sebarang siapa yang melintasi jalan setapak ini, katanya mereka pasti akan bertemu dengan salah satu makhluk astral yang berupa kuntilanak dan pocong. Untuk itu ketertarikan Bang Braja akan eksplor pada malam hari nanti di lokasi perkebunan yang direkomendasikan oleh warga sekitar sini. Dan memang di pagi hari juga Bang Braja merasakan aura-aura secara horor atau secara mistis. Dan sesepuh tadi juga bilang katanya di hutan ini banyak sekali menyimpan atau berjuta misteri yang tidak bisa diceritakan satu persatu, karena mungkin terlalu banyak sejarah riwayat terkait tentang perkebunan ini. Dan perkebunan ini juga agak sedikit aneh, di tengah-tengah warga dan dikelilingi oleh rumah-rumah warga. Namun entah kenapa ada kebun di tengah-tengah warga, dan warga pun katanya tidak mau untuk membangun rumah di area sini. Entah mungkin ada sejarah riwayat atau larangan terkait tentang membangun rumah di sini ya guys. Jadi Bang Braja akan sepil masuk ke dalam perkebunan ini. Mungkin kalau di malam hari mungkin ya, kalau di malam hari mungkin rawan ya, ataupun horor. Dan Bang Braja pun sudah merasakan energi-energi negatif di daerah perkebunan ini. Sangat-sangat sungguh luar biasa yang Bang Braja rasakan. Walaupun di pagi hari, jika di salah satu tempat atau wilayah yang memang ada konon cerita sejarah riwayatnya pernah ada salah satu yang mengalami, pasti di tempat itu atau di wilayah itu pasti akan terasa horor, pasti akan terasa mencekam. Walaupun di siang hari, mungkin perbedaannya siang hari kita berani karena terang, dan yang lebih mencekam lagi mungkin di malam hari. Untuk itu Bang Braja menyempatkan waktu untuk menyambangi perkebunan ini karena salah satu sesepuh kampung sini sangat-sangat merekomendasikan secara ingin pembuktian dan menantang Bang Braja. Apakah Bang Braja berani untuk eksplor di sini,
Mampukah Kang Braja menyelesaikan eksplor di sini dan uji nyali di sini? Dan konon ceritanya, katanya titik yang paling ditakuti oleh warga adalah pohon dua besar yang berada di depan kita ini. Nah, dulu pernah juga diceritakan oleh sesepuh kampung sini, katanya dulu di zaman dahulu pohon ini adalah pohon, antara kedua pohon ini adalah pintu goib. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam di antara dua pohon ini, katanya mereka akan berada di alam yang lain. Entah mitos atau entah nyata atau fakta. Bang Braja juga tidak tahu. Karena di dataran Pasundan, wabil khusus di lereng kaki Gunung Cermai, memang banyak sekali cerita-cerita mistis, cerita mitos yang disampaikan oleh warga. Benar dan tidaknya Allahu a'lam bishawab. Karena segala sesuatu pun jika ada cerita, mungkin pasti ada kejadian. Tidak mungkin ada cerita tanpa kejadian. Untuk itu Bang Braja akan menyiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam kita eksplor di perkebunan yang direkomendasikan oleh warga sekitar sini. Dan Bang Braja dihimbau oleh salah satu sepuh, katanya tidak boleh memberikan atau menginformasikan alamat di kebun ini, namun hanya diceritakan terkait tentang horornya aja. Dan yang Bang Braja rasakan di siang hari ini, memang walaupun di siang hari Bang Braja di sini agak sedikit merinding ya, setelah diceritakan dan tahu tentang dua pohon yang paling besar di kebun ini. Dan pernah juga katanya pohon ini pernah akan ditumbangkan, katanya pernah akan ditumbangkan oleh warga semasa sekitar tahun 80-an. Katanya ini akan dirobohkan, namun alat berat dan sinsonya selalu mengalami kendala, sehingga para pekerja untuk menebang atau memotong kayu di sini, memotong pohon ini, sehingga mereka tidak berani melanjutkan untuk memotong atau menebang ya. Jadi mereka batal dan akhirnya mereka pulang dengan cerita yang berbagai macam asumsi. Dan salah satu warga di sini memang sangat merekomendasikan sekali terkait tentang kebun ini. Sekalian juga Bang Braja akan eksplor, juga akan menguak beberapa misteri yang ada di kebun ini. Selain pohon dua itu tadi, yang katanya di antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya, di tengah-tengah itu pintu goib yang menghubungkan antara alam nyata dan alam goib. Di sini juga terdapat salah satu kebun bambu, di mana katanya kebun bambu itu juga menyimpan beberapa sejarah riwayat. Walaupun nampaknya seperti biasa-biasa aja yang Bang Braja lihat, namun di sini ternyata menyimpan banyak misteri yang memang belum terkuak atau belum terpecahkan. Secara pembuktian, mungkin Bang Braja akan menyambangi atau mengunjungi nanti malam untuk Bang Braja eksplor serta uji nyali nanti di antara pepohonan yang dua itu tadi ya guys. Dan kita akan membuktikan apakah benar cerita riwayat sejarah konon perkebunan ini angker atau tidaknya. Dan di sini juga terdapat batu ya guys. Terdapat salah satu batu yang mencil sendirian di sini. Tadi Bang Braja tidak bertanya batu ini ada sejarah, ada ceritakah di dalam atau di belakang misteri yang lain-lainnya, tapi Bang Braja tidak menanyakan. Bang Braja tadi mungkin hanya
bisa mendengar obrolan cerita-cerita terkait tentang mistis, terkait tentang horor di perkebunan ini. Jadi pada kesempatan siang hari ini Bang Braja menyempatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu perkebunan ini, karena Bang Braja mungkin ada 3 atau 4 kali dihubungi oleh salah satu warga sesepuh kampung di daerah sini untuk mengeksplor di malam hari. Oh, ternyata di sini juga ada batu-batuan ya guys. Di sini juga ada batu-batu gede ya. Oke guys, hanya informasi sementara yang Bang Braja bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan eksekusi nanti malam. Untuk itu dukung terus channel Kang Ucin Braja dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik, yang lebih horor, yang lebih mencekam dari Kang Ucin Braja. Mungkin informasi yang Bang Braja sampaikan cukup di sini. Kita akan eksekusi nanti malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.